Iya, Kak dijemput ayah. Ya Mas. ayo Bunda siapa nih? Kelompok yang tadi. Bunda Farhana, Bunda Siti. Ya, sebentar Ibu. Ayo jangan lama-lama, udah jam 5, Bun. Duh, tamunya juga tadi lama banget ngobrolnya, ya Tuhan. Tadi tamu dari Cina, Bunda-Bunda, dan dia mau invest ke UNESA, dia mau membangun asrama di UNESA, tapi mahasiswa Cinanya harus bisa gratis untuk tinggal di asramanya UNESA, gitu syarat. Oh, iya Ibu. Dia mau membangun, nah itu khusus untuk asrama mahasiswa Cina. Kan Iya. lumayan ya. Iya Ibu. Ini pengertian statistik inferensial tadi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel ya Bu ya? Nah, Bunda, itu kan tergantung dari tulisannya. Bahasanya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Oh iya. Sampel berarti. SAMPEL berarti kan bacanya kan sampel kan. Oh iya Ibu. Kalau dia tulisannya berbahasa Inggris, PLE belakangnya berarti sample. Oke Ibu, berarti tetap sampel ya. Iya dong. Nah, Ya, saya ulangi lagi, metode statistik adalah yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan menarik kesimpulan terhadap populasi secara umum. Begitu Ibu ya. jadi intinya apa Bunda di situ? Intinya itu apa ya? Membuat kesimpulan ya, kata Ya, kuncinya. datanya bisa dibuatkan simpulan. Jadi dari semua data keseluruhan stempel atau sampel itu bisa kita tarik satu simpulan. Nah, ini simpulannya apa sih? Ini tanda tanya lagi. Simpulan tentang apa? Apa bedanya sama deskriptif, Bunda? Apa ya? Ayo. Mungkin Ini ya, bantu. kesimpulan dari banyaknya data-data yang terkait yang akan dinilai gitu tak Bu? Coba kasih contoh deh Bunda, kasih contoh konkret, misalnya mau meneliti tentang apa? Misalkan mau meneliti kelas A, itu dalam 1 bulan nilainya lebih bagus daripada kelas B, seperti itu. Oh, mau membandingkan. Iya. Oke, boleh. Mau Awalnya membandingkan, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dari data-data yang ada tersebut. Misalnya mau membandingkan motivasi berprestasi ya dari anak kelas A dan kelas B. Ya, seperti itu. Kemudian sudah nih, udah dapat nih datanya, udah dikumpulkan, udah dianalisis. Nah, pakai statistik inferensial misalnya. Nah, kesimpulannya apa, Bunda? Oke, Bunda-Bunda. Kalau ada sampel, berarti kan kalau ada sampel ada Populasi. iya, betul sekali. Ada sampel, ada populasi. Berarti sampelnya itu disimpulkan ke Populasi. Populasi. Sampel itu bagian dari populasi gitu ya Bu ya tadi itu. Nah, berarti hasil analisisnya dari kelas A dan kelas B itu dapat disimpulkan ke dalam sampel saja atau bisa ke populasi. Ke populasi. Ya, betul. Jadi sampel yang kita ambil itu sebenarnya cuma contoh. Namanya juga sampel kan contoh ya Bunda. Misalnya kita nyicip nih. Nah, kalau kita masak terus kita nyicip makanannya itu asin, berarti kan satu panci itu kan asin semua ya.
Ya Bu. Iya Bu. Iya. Kita menyimpulkannya. Jadi kalau misalnya kelas A, kelas B ini misalnya di TK mana tuh? TKX misalnya, cuman di satu TKX. Misalnya kita ambil sampelnya di situ. Oh, ternyata kelas A ini masih lebih baik motivasi berprestasinya dengan kelas B. Berarti kan dapat disimpulkan kalau semua anak misalnya di kota Surabaya itu juga punya prestasi yang sama yang ada di kelas A. Sedangkan kelas B itu masih lebih rendah prestasinya. Misalnya seperti itu, Bunda. Ya, tapi kan tidak representatif kalau dari satu semua TK yang ada di Surabaya, Bunda cuma ngambil satu sekolah. Ya, itu kan tidak etis ya dan tidak proporsional juga. Nah, maka dari itu ada cara pengambilan sampel, Bunda. Jadi tidak sembarangan. Oh, saya mau ngambil sampel ini karena dekat rumah saya. Saya mau ngambil sampel ini karena itu tempat saya ngajar. Itu tempat anak saya sekolah. Bukan seperti itu. Bisa saja sih seperti itu, tapi harus dianalogikan, dibuat se-scientific mungkin gitu penjelasannya. Ya, supaya masuk akal lah. Gitu, Bunda. Ya. Nah, nanti kita untuk pengambilan sampel kita nggak ada ya materi itu ya, Bunda. Karena itu di mata kuliah metode penelitian. Nah, metode penelitian sudah belum ya? Belum Bu. Oh, belum. Oh ya, nanti dapat di situ, Bunda. Sudahlah, nanti Bunda-Bunda akan belajar di situ. Teknik pengambilan sampel itu ada macam-macam, ya. Ada yang teknik pengambilan sampel secara acak, ada yang purposif, ada yang snowball, macam-macam. Nanti akan ketemu di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bunda? Tidak. Jadi intinya inferensial itu bisa digeneralisasikan atau disimpulkan ke dalam bentuk populasi. Tapi kalau deskriptif itu tidak bisa. Jadi kalau hanya satu sekolah itu ya sudah satu sekolah itu, Bunda. Nggak bisa Bunda bilang satu Surabaya. Ya, jadi ya kalau kita ketemu laki-laki yang nggak baik, nggak bisa kita simpulkan semua laki-laki di dunia ini tidak baik. Kalau cuma satu aja ya. Tapi kalau pengalamannya banyak, kita ngambil sesuai sampel dan ternyata terbukti ya baru bisa kita bilang, wah laki-laki di dunia ini memang semuanya nggak ada yang betul. Oke. Nah, jadi saya pikir bunda-bunda sudah mulai bisa menyerap ya apa yang dimaksud dengan generalisasi ya. Dari sampel ke populasi. Paham ya, Bunda? Paham ya? Allah paham, Ibu. Allah. Oke, bunda-bunda semuanya sudah jam 5, sudah saatnya mau maghrib nih. Ya, kita tutup dulu ya. Kita lanjut lagi minggu depan dengan kelompok 8 ya. Kelompok 8 sudah, Ibu. Oh, kelompok hari ini. Tadi kelompok depan kita harus simulasi ya. Tolong ya, semuanya harus bisa menginstal SPSS-nya. Tadi kan buku saya lihat itu sudah ada video ya? Iya. Ya, sudah. Marilah bunda-bunda berkelompok mungkin sebelum kita bersama. Kemudian ya sama teman-teman mulai coba-coba sedikit-sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih sudah sabar menunggu. Wulan izin bertanya, Wulan. Ruli. Untuk UTS statistika bagaimana, Bu? Oke, nah untuk UTS kan saya bilang ya kemarin itu bunda-bunda saya tawarkan apakah kita mau tertulis aja atau hanya saya mau tanya-tanya lewat ini simulasi statistik. Tulis saja, Ibu.
Tertulis saja Ibu, tertulis. Tulis saja Bu. Bu, tanya-tanya siap. Kan ya. Minggu depan Tertulisnya itu online apa kita offline Bu? arahan kan kalau offline Iya kan Itu yang offline. ada beberapa MK itu yang online, yang apa diberikan tugas terus kerjakan di drive gitu. pertemuan ke-10 ya wajib datang offline ya. Itu kalau wajib datang offline itu bukan tertulisnya bukan UTS Bu, tapi kelas offline. Oh, itu bukan untuk UTS kan, tapi kelas offline-nya pertemuan ke-10 ya. Nggih. Oh iya, kan kita minggu depan masih ke-9 kan? Iya, kan pertemuan ke-8 itu kan UTS Ibu. Sebenarnya sekarang kan pertemuan ke-8 kan UTS. Seperti itu. Kemarin yang diinfokan sama Bu Novi itu kelas offline itu tanggal 13 sampai 24 kalau nggak salah ya. Oke, berarti minggu depan kita UTS ya Bunda. Ya, UTS-nya online. Iya, online 50 nomor. Siap-siap ya. 50 Ini nanti karena dari pagi belum kelar. Serius ya Bu ya? 50 Bu, serius. Kelihatannya saya serius nggak Bunda? Sepertinya enggak sih, kami ketawa. Iya, pokoknya intinya semua materi yang ada di sini ya. Bunda, tenang saja. Bunda ini akan terlalu tersenyum kalau melihat UTS dari saya. Ya. Oke, jangan khawatir ya Bunda-bunda, masa 50. Saya juga di sini nggak pulang-pulang kalau 50 nomor. Letaknya barbar nanti. Iya. Oke, baik Bunda-bunda semuanya, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan UTS, dan saya harap semua SPSS-nya sudah terinstal. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.